Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Masya Allah ini kepada pengunjung jamaah ya, ikhwan mungkin bisa agak ke depan ya. Di belakangnya maksudnya banyak ingin berdiri-berdiri bisa ke depan dan akhwatnya mungkin bisa agak ada space dari ikhwannya, jangan terlalu mendekat. Nanti ada chemistry yang gimana gitu kan bahaya. Untuk ikhwannya agak merapat ke depan. Masya Allah kita dihadiri oleh pakar-pakar ekonomi insya Allah ta'ala. Dan kita sangat interesting dengan apa yang kita bahas. Dan insya Allah kita akan ngebahas tentang studi kritis fikih muamalah kontemporer. Dan insya Allah kita juga mengetahui yang di depan ini ada Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, ada Ustadz Sofyan Baswedan MA, dan ada Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita akan ngebahas, mungkin di sini kita tadi ada yang datang pakai ojek online ya. Ada yang pakai mobil mobil online, nyebut taksi online, nyebut merek agak-agak gimana gitu. Pengen nyebut merek, mau pakai elektroniknya, uang elektroniknya yang di dalam ojek online tersebut. Sebenarnya apa sih? Karena ada yang bilang ini hanya wadiah, menitip. Uang saya hanya dititipkan oleh perusahaan tersebut, bukan meminjamkan kepada perusahaan tersebut. Gimana Ustaz tentang? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah. Kalau online-nya, aplikasi online untuk kendaraan, tidak ada masalah. Sebelum adanya aplikasi ini, Anda pesan taksi juga bisa online. Dengan telepon bisa. Ya. Masalahnya bukan di online-nya. Yang masalahnya adalah Anda mendepositkan uang, menyerahkan uang ke e-wallet, dompet elektronik seseorang. Lalu uang yang Anda kirimkan tersebut ke mereka, Anda tidak ada di sini akad jual beli barang, juga tidak ada sewa jasa dengan yang bentuk halal umpamanya. Anggap ada mudharabah yang sifatnya halal, rekening mudharabah yang halal umpamanya. Ini kita berandai-andai. Tentulah keuntungan bagi hasil milik pemilik rekening, walaupun uang dari Anda. Iya atau tidak? Berarti akadnya tidak wadiah. Karena kalau nitip, keuntungan dan risiko milik yang menitip. Sedangkan ini keuntungan dan risiko milik yang dititipkan. Maka dalam Islam akadnya bukan wadiah. Anda umpamanya nitip ke tetangga, itu hakikatnya qard. Ya, karena nggak mungkin uang yang sama. Qard itu artinya ya ngutangi lah. Ngutangi. Gampangannya gitu ya. Karena nggak mungkin zatnya kita ambil kembali. Yang kita ambil adalah badalnya. Sesuatu yang senilai dengan uang yang kita depositkan, yang kita top up kan. Insyaallah. Jadi hakikatnya memang itu qard. Jadi bukan wadiah ya, bukan menitip ya Ustaz ya. Kalau wadiah itu daf'u malin liman yahfazuhu wa yaruddu ainahu. Menyerahkan mal, harta. Yang ada ketika kita memakai yang elektronik tersebut biasanya ada perbedaan ya Ustaz. Antara yang cash dengan yang elektronik tersebut. Mungkin di sini ada kenapa harus berbeda dan kenapa yang menjadi elektronik ini berbeda dan menjadi ini tidak boleh. Ustaz Arifin mungkin? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man mawala ma ba'du. Agar antum lebih bisa memahami perbedaan antara nitip dengan ngutangi.
Kalau nitip istri boleh dipakai tidak? Jangan khawatir, masih banyak, nanti saya ganti yang lebih cantik, lebih muda, mau? Tapi kan praktek nitip yang di top up itu kan dananya dipakai, dikelola. Ya. Sehingga di sini akadnya adalah utang piutang, dan kaidah baku dalam utang piutang, setiap pertambahan nilai atau keuntungan yang didapat karena piutang yang diberikan, kullu qardin jar naf'an fahuwa riba, itu adalah riba. Ya. Yang kedua, tinjauan menurut saya bukan hanya sekedar faktor ribanya saja, ada selisih nilai, ada piutang yang kemudian kita mendapatkan diskon. Saat uang saya 1 juta tidak menjadi 1.100.000, ya. Tapi Anda mendapatkan potongan harga, itu adalah sebuah keuntungan yang dikatakan riba. Ada hal yang lebih besar skalanya dibanding sekedar faktor riba, yaitu faktor umat akan dilucuti dari semua aset dan kekayaannya. Kenapa demikian? Antum jual tanah, duitnya tidak simpan di bawah bantal, khawatir digerogoti istri, ya kan? Punya dapat gaji tidak mau dimasukin di dompet, disimpan di lemari. Tiap hari anaknya minta beli sepeda baru, habis ujung-ujungnya. Diletakkan di mana? Di perbankan. Yang sudah dianggap safety, tidak dibutuhkan, disimpan di bank. Sudah di tangan antum. Kemudian pemilik bank nanti dengan uang itu membeli tanah antum, rumah antum. Semuanya bisa dia lakukan. Yang kedua, yang masih antum butuhkan, antum top up-kan di aplikasi. Apa yang terjadi? Sama, akhirnya ujung-ujungnya antum tidak punya uang. Karena kalau sudah di top up-kan, tidak bisa ditarik. Kecuali digunakan untuk transaksi. Mending di bank masih bisa dicairkan. Antum bayangkan ketika terjadi perusahaan itu gagal bayar, pilot misalnya, aplikasinya rusak, agak kemarin Jakarta mati listrik berapa jam itu? Dari zuhur sampai jam 9 malam ya, kebetulan saya pas di Jakarta, antum bisa transaksi saat itu tuh. Bisa beli dengan aplikasi itu, koneksi internet mati semuanya. Antum semua jadi fuqara. Fuqara, betul. Ya. Bagaimana kalau ternyata aplikasinya dihack, dijebol. Atau yang jebol itu yang punya perusahaan sendiri. Pura-pura dijebol, ada penjahatnya, aplikasinya rusak. Apa yang terjadi? Itulah masalah. Makanya dulu para pakar ekonomi selalu menekankan pentingnya kita menggunakan transaksi tunai. Apalagi dengan pembayaran yang memiliki nilai intrinsik, nilai fisik pada barangnya, itu penting. Makanya pakar ekonomi misalnya kayak Mahathir Muhammad, ya, pemimpin-pemimpin dunia, menyerukan untuk kembali kepada penggunaan dinar dan dirham, untuk mengkat mata rantai kapitalisme yang ingin menguasai. Sekarang kekayaan kita ini, antum jadi karyawan semuanya dikuasai oleh segelintir orang melalui top up, top up, top up. Selain deposit, sudah masalah klasik di bank, antum top up lagi. Jadi semakin hari semakin miskin. Yang lebih parah adalah adanya gap yang betul-betul sangat tinggi dan lebar. Jurang pemisah antara setiap kelompok pelaku ekonomi. Produsen tidak lagi kenal dengan konsumen. Konsumen tidak kenal dengan produsen. Itu yang memang sengaja. Sehingga setiap kelompok pelaku ekonomi ini suatu saat akan dieksploitasi, konsumen harganya dinaikkan, produsen fee marketingnya juga dinaikkan. Yang paling mendapatkan untung siapa? Pemilik aplikasi. Ujung-ujungnya nanti akan jerit, mau jual tunai sudah tidak lagi kenal konsumen. Dan ujung-ujungnya kalau antum sudah menjerit, diusir, keluarkan dari aplikasi, antum tidak bisa jualan. Praktek sekarang di retail-retail yang ada di sekitar kita, semua merek ada sekarang, mulai tinggal satu merek. Yang antum lihat datang ke mart-mart itu.
ya, atau Jepang Maret, tinggal satu merek. Yang lainnya harus di bawah saya. Kalau mau supplier, tapi mereknya merek saya. Ujung-ujungnya nanti akan seperti itu. Sehingga antum tidak lagi punya aset. Kekayaan intelektual nilainya seringkali lebih besar dibanding keuntungan dari transaksi retailnya, wallah. Baik, Ustaz, berarti ketika kita memakai jasa yang aplikasi tersebut bila cash dan tidak ada diskon itu fine-fine, tidak masalah ya. Tapi bila kita memakai yang elektronik tersebut, otomatis karena dia ada selisih perbedaan dan lebih menguntungkan, itu yang masih jadi masalah. Betul. Baik, bagaimana bila dengan yang food-foodnya? Dr. Sofia, food-foodnya. Kita membelinya, kalau food, kalau nggak salah lebih mahal ya, dari harga asli kita beli langsung di sana, kalau kita pakai yang food tersebut di aplikasi lebih mahal. Taib. Tanpa menyebut merek ya. Jadi berdasarkan pengalaman, saya pernah mencoba itu. Ada nggak perbedaan kalau saya pesan tanpa menggunakan uang elektronik tadi, saya akan bayar tunai. Saya pesan dengan nilai makanan itu di bawah 200.000, dia akan keluar ongkos kirim sekian. Ketika nilainya itu 200.000 atau lebih ke atas, nilainya beda ongkos kirimnya. Nah, kenapa beda? Ini pertanyaan. Kemudian logikanya, berat mana nih? Kita naik kendaraan itu, naik ojek itu ke lokasi, ya, dengan nganterin makanan dari toko makanan ke tempat kita. Mana yang lebih berat? Tentunya yang mengantar manusia lebih berat daripada mengantar makanan. Tapi anehnya justru tarif ngantar manusia lebih murah daripada ngantar makanan. Nah, ini menunjukkan ada sesuatu yang janggal. Tidak murni dia itu jualan makanan. Karena ada unsur dia menanggung dulu nilai makanan yang kita pesan dan kita bayarnya nanti setelah makanan itu nyampe ke kita. Nyampe ke kita baru kita bayar tunai. Ketika pesanan itu sudah masuk ke si penjual makanan melalui pemilik aplikasi ini, ya, maka otomatis 1 hari kemudian 24 jam hari kerja ya. Jadi kalau kena hari libur mundur. 24 jam kemudian si pemilik aplikasi akan membayar sesuai dengan kesepakatan di antara mereka berdua, sekian persen buat yang punya aplikasi, sisanya buat yang jualan makanan. Itu dibayar kapan? H+1. Ya, H+1. Nah, ada beberapa masalah yang muncul di sini. Pertama, perbedaan ongkos kirim. Padahal misalnya nih beli hamburger 4 harganya 199.000. Nambah 1, ongkos kirimnya jadi hampir 2 kali lipat. Padahal jarak tempuhnya sama. Sedangkan kalau kita yang naik itu kendaraan itu ke sana lebih murah. Bahkan sampai 3 kali lipat lebih mahal. Saya pernah coba pesan dari hotel cuman jarak 300 meter berdasarkan aplikasi itu 0,3 kilometer jaraknya. Saya pesan di bawah 200.000 dapat 11.000 rupiah. 200.000 sampai sekian 13.000. Saya nggak jadi pesan, saya cuma ngecek aja pengen tahu harganya berapa gitu ya. Kemudian saya pakai yang jasa ngantar orang, bukan ngantar makanan. Cuman 4.000. Padahal yang diantar jauh lebih berat daripada makanan yang mau kirim. Jadi kan ada keuntungan yang terselubung di balik jualan. Ongkos kirim dan lain-lain itu poin buat driver. Kalau dapat sekian poin dalam 1 hari, kalau enggak hangus. Oke, berarti ingin tambahkan Ustaz? Saya ingin nambahkan, apa yang tadi kita dengar bersama, itu adalah salah satu indikator, saya katakan indikator bahwa agar antum tetap di rumah, jangan berinteraksi langsung dengan siapa? Penjual. Sampai nanti pada suatu titik, antum tidak lagi tahu di mana barang itu dijual. Karena apa? Karena penjual sudah merasa kos sewa toko itu sudah terlalu mahal ya.
Sehingga mereka tidak lagi perlu untuk punya etalase atau toko. Akhirnya mungkin mereka sewa rumah, industri di dalam rumah, rumahnya di belakang antum tidak lagi kenal. Kenapa? Dia kemarin antum ngerti dulu rumah makan itu di sini. Ketika sudah semua pakai aplikasi, untuk apa saya sewa toko? Mending saya industri di rumah, home industry, nanti tinggal panggil. Karena suatu saat nanti aplikasinya akan dirubah pakai ID. Penjual satu ID-nya sekian, kodenya. Tidak lagi ada nama orang. Tidak ada lagi nama rumah makan. Yang dikenal adalah produknya. Kalaupun masih ada nama makan, alamatnya sudah hilang. Suatu saat alamat sudah hilang, beban yang dibebankan kepada merchant itu dinaikkan sampai akhirnya suatu saat antum menjerit, tidak lagi mampu untuk melayani permintaan. Akhirnya antum innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harus menyerah. Maka merek antum akan diambil. Pertama tidak punya merek dagang yang resmi, tidak punya hak paten, ya, sehingga merek itu bisa diklaim dengan mudah. Antum tidak bisa klaim karena antum tidak punya, dipatenkan sama mereka. Ini adalah sebuah sistem yang memang didesain sedemikian rupa, dan ini sudah dalam Al-Quran sudah diberikan satu warning jelas ya, kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar kekayaan itu tidak berputar hanya di segelintir orang saja. Dan ini yang sedang kita saksikan di depan mata. Ya, kekayaan itu berputar di segelintir orang. Antum belum transaksi saja uangnya sudah di tangan dia. Bagaimana kalau antum sudah bertransaksi? Makanya pasar tradisional, biasakan kita berperilaku. Ada lagi hal yang penting bahwa tatkala terjadi interaksi langsung, seringkali ada imbuan. Itu sederhana ya. Diimbui sama pedagang. Antum bisa nawar. Ya, kalau bertransaksi secara online itu tidak ada nawar. 100 ya kelipatan yang berlaku. Tapi ketika antum transaksi langsung 100 itu logikanya apa? Harganya lebih murah dibanding kalau antum beli satuan. Ingin merusak budaya ekonomi bahwa grosir itu dibanding eceran. Itu antum mulai lupa adanya harga grosir. Sehingga dia akan menikmati ketika suatu saat nanti satu order itu 100 pieces, dia akan mendapatkan poin yang lebih besar, dia akan mendapatkan fee yang lebih besar dibanding dari penjualnya, merchantnya, dan antum tidak menikmati itu. Ya, terlalu banyak masalah yang ada di situ, maka itu saya pernah nulis, saya sarankan let's go saja solusinya. Dengan siapa ya? Dengan istri lah, masa dengan antum kalau saya mau belanja ya. Baik Ustaz, kebanyakan teman-teman driver itu memilih menjadi layanan antar GoFood ataupun barang karena menghindari menggendong yang di belakang gitu kan, penumpang perempuan gitu kan. Karena kan khawatir tiba-tiba ketika dia nganter manusia atau nganter orang, tiba-tiba yang menerima adalah yang meminta adalah akhwat gitu kan. Jadi mereka memilih untuk mengantar barang ataupun makanan. Untuk drivernya sendiri, hukumnya gimana Ustaz Bandi? Bismillah, saya cuma tertarik, ini informasi baru bagi saya tadi, ketika poin tidak tercapai hangus. Poin yang bisa diganti dengan uang itu berapa? Minimal. Yang diakui itu berapa poinnya? Poinnya beda-beda, ada yang poin awal 10, ada yang poin awal 8, ada yang 14, itu beda-beda. Kalau 14, 13 dapat, tapi itu dihitung 0. Kalau poin dasar saya 14, saya cuma dapat 13, berarti saya nggak dapat apa-apa. Ini kezaliman luar biasa. Pertanyaannya bagaimana hukumnya? Hukumnya dia dizolimi. Ustaz, tapi ada orang yang menikmati untuk dizolimi Ustaz. Alhamdulillah. Mungkin dia nggak ada cara lain untuk bekerja kecuali nggak apa-apa dizolimin, yang penting gue dapat duit gitu kan. Jadi derita itu kalau berkepanjangan. Dapat duit dari mana dia dizolimi? Antum sehari bisa dapat berapa? Kalau 5 bulan sebelum ini, poin itu mudah Ustaz.
sebelum mitranya banyak. Setelah mitra banyak itu poinnya ditambah, sedangkan bonusnya dikurangin. Di sini pasti banyak juga nih mitra-nya nih semua di sini. Saingan antum semua. Gitu ya, jadi dikurangin. Walhasil ini adalah transaksi yang haram. Wow. Ya, transaksi haram di mana ini gharornya tinggi. Anda sudah keluar keringat dan segala macam, tapi dinilai 0 karena tidak mencapai target. Ya, kalau umpamanya Anda bekerja dengan hitungan jam, ya, kurang beberapa detik dianggap 0, itu buat. Tapi subhanallah, rezekinya Anda dikasih oleh Allah. Masya Allah. Yang penting keluar dari rumah mencari rezeki. Masya Allah. Ini udah pada deg-degan semua ya. Tadi udah yang punya top up juga ini gimana nih. Sekarang driver kena juga nih. Ustaz Arifin mungkin ada yang tambahkan? Cukup, jangan Cukup. sampai nambah gemuk nanti. Baik, kita sekarang beralih ke marketplace. Banyak juga ya kita orang-orang belanja online, marketplace yang hijau, marketplace yang orange ya kan. Marketplace warna apa sih? Banyak ya. Sekarang itu saingan tuh orange sama hijau tuh. Merah juga ya yang lokal ya. Nah. Apa? Pelaku. Bukan pelakor ya Ustaz. Permasalahannya Ustaz, ketika kita online tersebut Anda mengatakan bisa dengan menawar kalau kita datang langsung ke pasar dan lain-lain. Permasalahannya kita lebih sering ditipu ketika langsung belanja di tempat yang face to face. Sedangkan di online tersebut kita bisa cari nama yang kita inginkan, berbagai macam harga keluar. Kita cari yang paling murah, sampai murah pun ini. Apalagi kepada antum, kenapa? Top up antum tidak cukup. Duit yang sama dipinjamkan ke antum, antum masih bayar bunga. Makanya efek secara makronya sudah sangat sistemik ya. Makanya kontribusi semua adanya market yang langsung semacam ini adalah satu keberkahan. Terjadi transaksi, kemudian memiliki daya tahan yang lebih besar dari efek guncangan atau turbulensi ekonomi secara internasional ataupun secara nasional. Kenapa? Karena uang masuknya dengan aman, fisik, barang ada serah terima, uang terjadi, kemudian para spekulan tidak terjadi. Tapi antum bayangkan di marketplace dengan skema dropship ya, antum mengira itu pelapak, padahal dia broker, dropshipper bisa 5 level. Apa yang disebutkan Reda tadi bahwa kok saya bisa dapat penawaran lebih murah dibanding kalau harga tunai gitu ya. Inilah namanya pancing, filosofi ilmu mancing. Mancing itu harus ngasih apa? Umpan. Mereka bakar uang ratusan miliar. Untuk apa? Agar pelaku ekonomi dari konsumen, produsen, penjual itu tercipta gap. Tidak perlu lagi transaksi ke sana, tidak perlu sana lebih susah, sana lebih mahal. Itu mancing namanya. Suatu saat ketika antum sudah beriman bahwa beli langsung itu lebih mahal, lebih susah, lebih capek, lebih repot, di saat itulah antum itu akan dikuliti, dicincang, kemudian dipanggang. Harganya akan lebih mahal. Itu biasa seperti itu ya. Sehingga adanya Muslim Life Fairs ya, KPMI dan semua yang terlibat di sini, ini adalah untuk menghidupkan kembali kesadaran bertransaksi secara langsung, berinteraksi secara langsung antara semua pihak. Ya, antara pemodal, pemilik produk, jasa, berbagai macam jasa terlibat di sini. Sehingga ini sebagai bentuk dari solusi yang disuguhkan oleh teman-teman KPMI dan semua pihak yang terlibat di sini agar pola interaksi ekonomi yang terjadi selama ribuan tahun ya di tengah-tengah masyarakat muslim dan kafir ini, yang muslim ataupun yang kafir sama, terjadi transaksi langsung tawar menawar, itu terus bisa eksis karena kerusakan ekonomi itu akan melanda semua orang,
Muslim ataupun kafir sama saja. Wallahu a'lam. Saya bisa sekolah Ustaz. Tapi bila kita membeli belanja online secara tanpa ada diskon itu boleh Ustaz ya? Boleh. Baik. Baik. Adapun bila nanti ada free ongkir, biasanya yang orange-orange itu banyak banget free ongkir. Gimana Ustaz Sofyan? Taib, ya sebetulnya itu salah satu pancingan juga. Pancingan lagi. Pancingan. Jadi mereka memang investasi luar biasa ya di awal-awal ya. Karena logikanya nggak mungkin dia mau mendapatkan pelanggan sampai puluhan juta. Kalau barangnya nggak lebih murah daripada barang di pasar. Dan dia juga nggak mungkin bisa mendapatkan merchant atau driver sampai ratusan ribu kalau insentifnya tidak lebih baik daripada yang konven. Mana mungkin dia di sini murah banget, di sini tinggi banget kalau nggak ada subsidi di awal. Kan nggak mungkin. Nah, ketika mereka sudah punya pelanggan setia sampai 25 juta misalnya. Udah 25 juta udah pasarnya dia. Ya, dia akan mudah sekali untuk menjual apapun, mengembangkan ke lini-lini yang lain sehingga akan menjadi yang disebutkan Ustaz Arifin tadi ya, dikuasai. Sekian banyak hajat hidup umat dipegang oleh satu. Ya, entah apa warnanya terserah lah. Tapi kita bila belanja dengan ongkir tersebut boleh? Ya hukum asalnya boleh. Boleh Ustaz. Asalkan cash ya, Cash. nggak pakai. Yang elektronik tadi. Iya gitu. Ada satu gambaran biar teman-teman juga sadar tentang ancaman yang sedang kita hadapi bersama. Kalau antum ingin mancing ikannya cuman segede 3 jari saya. Umpannya apa? Yang hobi mancing? Cacing paling. Tapi kalau antum mau nangkap ikan ya, yang bobot 1 ekornya itu 200 kilo, pakai cacing? Ya pakai ikan, minimal ikan kakap. Yang bobotnya 1 ekornya itu bisa 5 kilo. Tapi dapatnya 2 kintal. Itu filosofi. Ini berlaku universal dalam semua urusan. Ya. Termasuk dalam sistem yang diterapkan dengan yang dikenal dengan bakar uang. Allah. Tadi Ustaz Arifin juga mengatakan ini pasar ini supaya orang bisa berinteraksi. Tapi kayaknya orang yang ikut bazar ini juga ada di marketplace tersebut, kan? Mungkin di sini, ya kan aku aja deh. Mungkin ada yang berdagang di salah satu marketplace tersebut. Ini mau ditanyakan ke Ustadz Erwandi. Ayo, mana? Tambahkan dulu, silakan Ustadz. Sebelum dia bertanya, saya jawab. Ada beberapa ikhwan produsen, baik produsen barang ataupun dia pedagang tapi udah skalanya besar, beberapa kali minta masukan, menanyakan, Ustadz bagaimana kalau saya ikut di marketplace. Saya mengatakan, selama ini usaha Anda itu ada distributor, ada agen kota, ada agen kecil lagi di bawah. Ya, itu memang Anda langsung potong jaringan itu Anda jual di marketplace umpamanya. Memang untung Anda lebih besar. Tapi tahu Anda bahwa selama ini yang membesarkan usaha Anda adalah mereka. Sekarang Anda potong itu, ya Anda ingat, ini pengangguran baru ini. Anda untung mungkin nggak sampai 100%, tapi kerugian mungkin ribuan tergantung produknya. Kalau produknya dibutuhkan banyak orang, mungkin bisa ratusan ribu pengangguran baru. Ya. Dan ingat ya ikhwan, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian diberi rezeki dan dibantu oleh Allah dengan sebagian riwayat dengan doa-doa dari orang-orang yang lemah di antara kalian. Satu distributor tadi membawahi banyak keluarga. Agen-agen tadi memiliki keluarga yang banyak dinafkahinya. Belum lagi karyawan-karyawan setiap agen tadi. Bila Anda langsung, menurut Anda dapat keuntungan, tapi kerugiannya jauh lebih besar. Dan bukankah dalam hidup ini semakin banyak khairun nasi anfa'hum linnas.
bahwa manusia yang terbaik bukan yang terkaya. Memang kalau Anda buat sendiri umpamanya jual beli langsung direct, Anda mungkin jadi orang yang terkaya. Tapi apakah menjadi orang terbaik? Tidak. Yang terbaik adalah membanyak memberikan manfaat kepada manusia. Ya, semoga ikhwan para produser, para distributor sadar akan hal ini, bahwa Anda hidup di atas dunia ini bukan untuk diri sendiri. Semakin banyak keluarga yang bisa terbantu dengan usaha Anda, semakin Allah memberikan keberkahan kepada Anda dan keluarga Anda. Sekarang Ustaz, Sebelum mereka bertanya, saya jawab. bagaimana bila si produsen ini ikut marketplace tapi tidak meng-cut karyawan-karyawannya? Maksudnya dia tetap membantu. Saya ulang. Bila dia masuk ke marketplace, orang mau nggak beli ke agen-agen dan distributor bawah lagi? Taib. Dia memang tidak meng-cut, tetap itu jalan. Tapi kira-kira mau nggak orang beli ke sini lagi? Langsung direct ya Ustaz ya? Buktinya tutup mall-mall, tutup toko-toko itu kenapa? So. Banyak pengangguran kan. Baik, boleh tapi merugikan orang gitu ya. Ustaz. Baik, mungkin di sini ada yang jualan di marketplace. Ada. Ada satu hal yang insya Allah teman-teman mulai banyak mendengar ya, bahwa berbagai merek yang ada tersebut mulai muncul suara yang membuka bahwa dananya sudah tidak di Indonesia. Dananya sudah di luar negeri, yang top up, yang aplikasi ini itu uangnya sudah tidak di Indonesia, sudah di luar. Tapi katanya kan 70% disimpan di BI, yaitu nilai top up antum. Tetapi ada satu hal yang selalu terjadi dalam praktek transaksi dengan berbasis uang non tunai, itu ada namanya money creation process. Kemampuan melipat gandakan uang tanpa ada uang fisiknya. Ketika dia punya sekian top up yang nilainya misalnya 1 triliun, maka pembiayaan transaksi yang dilakukan secara non tunai ini akan dengan uang yang sama, sehingga dia bisa melakukan transaksi yang nilainya bisa 10 triliun karena uang fisiknya tidak ditarik. Yang dilakukan yang penting data komputernya berlipat. Oh, sekarang saldo saya 100 juta, mana ini angkanya di komputer. Ini di HP ada. Tidak perlu, sehingga hanya permainan data komputer maka mereka mampu melakukan pembiayaan, muter data sini, tarik sana-sana, terus seperti itu sistem yang mereka punya. Inilah yang kemudian mereka larikan, karena dana nasabah terhitung 1 triliun. Tetapi kemampuan mereka membiayai itu mereka sudah lakukan untuk melakukan transaksi di luar negeri. Yang nilainya jauh lebih gede dibanding yang ada di Indonesia. Sehingga mereka punya aset di luar negeri yang jauh lebih banyak dibanding. Sehingga suatu saat nanti ketika mereka sudah jenuh, sudah tidak lagi ada pertumbuhan, mereka akan pilotkan. Silakan diambil perusahaannya, karena apa? Mereka sudah punya basis simpanan di luar negeri yang jauh lebih besar dibanding yang ada di dalam negeri. Makanya kepedulian kita terhadap masa depan, kebersamaan jamaah ya. Kan antum ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi jangan dibesarkan egonya. Salah satu poin yang perlu diamati di sini adalah sistem marketing online itu lebih mengedepankan egonya dibanding kebersamaannya. Itu sangat nampak sekali Allah. Baik, untuk dipending dulu ya, Bapak pending dulu ya. Baik, untuk cashback Ustadz Rewandi. Cashback ketika orang belanja mendapatkan cashback. Biasanya juga ada yang tidak langsung mendapatkan potongan, tapi ketika dia belanja di kemudian hari baru dia mendapatkan potongan keuntungan misalkan 10% dari cashback tersebut. Gimana belanja dengan cashback Ustadz? Hukum jual beli cashback dia kan bentuk diskon dalam bentuk lain, itu namanya hukum asalnya boleh. Berarti orang yang belanja mendapatkan cashback ini dan memakai cashback tersebut ketika belanja setelahnya tidak masalah. Tidak ada masalah. Tidak masalah, Masya Allah. Orang-orang yang demen diskon senang ya. Baik, sekarang jasa titip nih. Banyak sekarang mungkin jasa titipnya yang lebih konvensional dulu. Orang misalkan ke Madinah lah, umroh. Terus menyebutkan jasa titip nih, ada parfum nih, ada apa segala macam elektronik.
jasa titip dan segala ini yang konvensional yang biasa kita temui. Maaf sebentar, saya ralat yang fatwa tadi. Oh, itu bisa. Cashback asal jangan dengan pakai e-wallet ya. Asal jangan pakai yang e-wallet tersebut. Anda beli cash dengan transfer, tidak ada deposit dana, dapat cashback nggak ada masalah. Cash Ustaz. Atau datang ke misalkan ke Kan cash transfer ya via bank. via bank ataupun ke mart tersebut, bayar di mart tersebut, Ya. titip tidak masalah. Asal dia yang top up yang elektronik tersebut. Ya. Top up yang elektronik itu kayaknya yang masalahnya di situ terus ya Ustaz ya. Ya karena akadnya tadi call. Oh, Ketika dapat pertambahan, dia termasuk riba. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz. Baik. Taib. Sebentar, ini ada titip dari panitia, sebelah kanan panggung masih longgar. Panggung kanan berarti sebelah sini ya. Longgar. Yang longgar coba silakan, ini ikhwannya masih bisa. Sebelah sini ada sedikit juga masih bisa. Ikhwannya yang berdiri mungkin yang ingin masuk dan ingin langsung bertanya. Tafadhol. Tim, kita lanjutkan kembali tentang jasa titip tadi sebelum kita melemparkan mungkin teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz. Untuk jasa titip yang kita misalkan berpergian Ustadz, safar dan lain-lain, kita menemukan barang-barang yang bagus dah, yang banyak juga titip dong parfum, titip dong misalkan sepatu dan lain-lain. Jasa titip seperti apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh? Bagaimana Ustadz Sufyan mungkin? Ustadz arifin saja. Ya. Titip itu dalam literasi masyarakat tidak ada definisi yang baku. Masing-masing punya persepsi sendiri tentang titip. Ada titip yang betul-betul nolong, sosial. Ini uangnya dibelikan nilainya 10, ya diberikan 10, kalau ada kelebihan dikembalikan, ini sosial. Itu halal, tidak ada masalah. Ya. Nitip yang kedua, ya nitip ya tapi tidak ngasih uang. Terus bayarnya pakai apa? Ya bayarin dulu. Kan gitu. Kita udah telat informasi, oh si fulan ana lagi umroh ya akhi. Wah kebetulan nitip dong. Makanan ini atau pakaian ini dan itu. Uangnya mana? Ya bayarin dulu, gampang kawan. Gitu kan? Maka kalau itu nanti dibayar dengan harga yang sama tanpa kelebihan atau kekurangan. Kalau dibayar dengan rupiah misalnya, dia beli dengan real. Maka ini jadi masalah baru. Sebelum itu, kalau dia beli real, dibayar dengan real lagi, maka clear tidak ada masalah. Karena tidak ada keuntungan ya, harganya sama. Tapi ketika dibelikan di sana pasti pakai real. Bayar sini tidak punya real, bayarnya pakai rupiah. Berapa kurusnya? Ini misalnya 1.000 real. Kurus real di pasaran berapa? Macam-macam. Ada yang 3.800, ada yang 3.850, macam-macam nilai kurusnya. Dengan nilai apa yang kita, dengan kurusnya siapa kita pakai? Di Bank Thoyib yang tidak pernah pulang, kurusnya 4.000. Di Bank Ja'far yang selalu pulang, atau yang sudah pulang, nilainya 3.900 misalnya. Maka para ulama di sini berbeda pendapat. Bolehkah menggunakan krus yang sudah menjadi acuan masyarakat luas? Kalau di kita ya berarti standarnya adalah BI ya misalnya. Atau boleh menggunakan krus sendiri. 1 realnya dinilai sekian ya, 4.000, oke 4.000. Berarti Anda harus bayar 4 juta. Ini ada 2 pendapat karena ulama. Wallahu alam yang menurut saya lebih kuat adalah pendapat yang boleh menggunakan krus yang disepakati. Tidak harus mengikuti rate yang ada di perbankan manapun. Tetapi model yang selanjutnya ada nitip. Nah, nitip sudah saya belikan nih barangnya, saya beli 1.000. 1.000 itu 4 juta anggap. Saya kasihkan Anda 5 juta. Kan ada keuntungan. Karena apa? Saya membawanya capek, milihnya, bagasi dan macam-macam. Ngurangi bagasi saya. Saya kasih harga 5 juta, ini bukan nitip, tapi menjual. Padahal ketika transaksi, ketika ya nitip saya belikan, yang dititipi belum punya uang,
belum punya barang, yang nitip juga belum ngasih uang, sehingga di sini terjadi bay dain bid dain. Terjadi transaksi barang tertunda, uang tertunda, itu sepakat para ulama haram hukumnya. Ini yang model titip klasik. Ya. Dan yang sekarang di online, titip, jasa titip online, berbagai macam merek ya ada, bahwa titip ini driver sama kasusnya, nalangi dulu. Nalangi nilai transaksinya. Nilainya 300.000 rupiah. Kemudian ketika barang diantar ke alamat yang dituju, ada ongkos kirim, ya, jasa antar. Sehingga di sini ada transaksi nalangi dan jual beli jasa. Sehingga ini masuk dalam kriteria hadis Nabi SAW, naha an bai'in wa salaf, san salafin wa bai'. Nabi itu melarang kita menggabungkan antara talangan utang piutang dengan jual beli sesuatu. Jual beli sesuatu di sini adalah jasa. Sehingga ini potensi terjadi praktek riba. Karenanya gimana caranya solusinya Ustaz? Solusinya antum berangkat sendiri, itu yang paling bagus. Apalagi bonceng istri, ya, masih muda, harmonis sekali. Yang kedua, kalau tidak bisa ya panggil saja drivernya nih ke sini dulu ke rumah, ambil uangnya, beli. Lebih mahal Ustaz, lebih merepotkan, ya. Karena kalau kita ingin yang jelas-jelas halal, maka antum berangkat sendiri itu manfaatnya jauh lebih jelas. Tapi tatkala itu tidak bisa, harus ditalangi, maka muncullah masalah di sini karena talangan itu adalah akad utang piutang atau qard. Itu tidak boleh ada keuntungan secara langsung. Nih talangi 10 ya, nanti kembalinya 11, itu haram. Atau keuntungan yang terselubung, yaitu saya talangi bayar 1.000 tetap 1.000, tapi nanti jasa saya kan membelikan dan ngantar, ya, harus ada keuntungan. Maka ini menyebabkan adanya talangan ini, kesanggupan untuk nalangi dulu itu menjadikan jasa kita menjadi laku. Dulu ojek pangkalan tuh enggak banyak yang ngelirik. Kenapa? Karena enggak mengutangi. Ketika sekarang ojek online itu mau nalangi, jadi laku. Inilah sebab analisa yang dikatakan tadi bahwa adanya talangan itulah menjadikan jasa kita laku. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi sebetulnya mau nitip atau mau yang ojek online dengan pembayaran top up tadi, ya itu sebenarnya masa pembayarannya masih sama, wallahu a'lam. Sekarang Ustaz. Dan sebelum kita, mungkin pertanyaan-pertanyaan sudah mulai banyak yang ditulis dan ingin bertanya, satu terakhir mungkin buat Ustadz Erwandi. Dulu kita sering lihat ada foto-foto yang sempat viral, foto murid Ustadz Erwandi, ya kan, yang murid Ustadz Erwandi sedang Ustadz Erwandi lagi mengajar salah satu Ustadz, terus membuat suatu aplikasi yang yang sudah nggak ngetren lagi itu. Terus bagaimana, apa sih yang ini tidak boleh, karena apa dia MLM atau apa, seperti apa Ustaz? Bismillah. Ini muridnya terkenal nih akhi. Iya. Nanti dia nggak mau menyangka saya gurunya. Karena memang cuma satu sesi pertemuan. Satu sesi pertemuan, Ya. tapi foto berbicaranya jadi. Wallah, masalah foto bukan urusan saya. Ini banyak sesi mereka ini di online. Kalau wallah. Walhasil adalah di waktu itu pertemuan pertama, kedua, tiga, keempat, kelima kuliah, beliau nggak hadir. Dan ada timnya yang juga kuliah bareng beliau, ada sekitar 4 atau 5 orang. Kuliah S2 dan ini bagus tentunya. Walaupun sudah menjadi tokoh figur masyarakat tapi masih mau belajar, ini suatu hal yang baik dan betul kita contoh yang baiknya. Yang timnya ini berdiskusi tentang produk tersebut. Di waktu itu sudah saya sampaikan kepada mereka, ini bermasalah karena ini sistemnya sama dengan sistem multi level marketing. Yang multi level marketing tersebut
Saya selalu merujuk kepada disertasi yang ditulis oleh Dr. Hussein Syahroni, At-Taswiq At-Tijari fil Fiqh Islami, ya, dicetak sudah. Beliau dari dokter dari Universitas Imam, marketing dalam pandangan fikih, dan beliau muat materi MLM tersebut. Ringkas cerita dan penelitian beliau itu bahwa semua dewan fatwa di dunia Islam semuanya mengharamkan produk ini. Kemudian produk mereka ini saya sampaikan begini. Kalau ingin memperbaikinya begini. Kemudian di pertemuan ke-6 beliau ikut kuliah, dan pertemuan ke-7 saya jatuh sakit karena Allah, nggak bisa lagi ngajar seterusnya, dan saya berharap dahulu mereka mau memperbaikinya, tetapi wallahu alam, Allah bertakdir lain, malah melawan haluan atau melawan gurunya. Tapi itulah yang terjadi. Wallahu alam. Ini menakutkan bagi kita ketika kita ingin berbuat baik, ingin bertaubat, kemudian ada halangan-halangan. Ini hidayah dari Allah semata-mata, dan kita pun tidak ada jaminan hari ini baik, besok masih tetap baik. Itu aja mungkin secara umum. Baik Ustaz, jawabannya mungkin baik. Teman-teman yang ingin bertanya tentang perihal antum pengalaman di marketplace atau apa segala macam, mic-nya di mana ya? Langsung saja, baik. Jangan antum lagi deh, yang lain. Oh, mic-nya. Silakan. Ditujukan kepada Ustaz siapa? Semuanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya juga kan sering belanja online ya. Nah, kadang-kadang saat pembayaran itu kita berbeda bank kan. Nah, itu kena biaya, itu hukumnya gimana, Ustadz? Biaya Tambahan di bank administrasi bank tersebut. Karena berbeda bank. Oke. Ustaz Sufyan, mungkin bisa baik Ustaz Sufyan. Taib, hukum asalnya nggak masalah ya, karena itu adalah jasa yang dipungut oleh pihak bank untuk memindah bukukan sejumlah saldo dari bank dia ke tempat lain. Nggak masalah hukum asalnya. Yang ditanyakan Bang Antum konvensional apa syariah ya? Ayo. Taib, ini hadiah buat yang berpartisipasi. Taib, Masya Allah. Dan insya Allah ada big door prize nanti. Masya Allah. Terutama buat yang rajin mencatat, ya, hadiahnya 1 tiket umroh Masya Allah. dari PT. Anak banyak catatan, Masya Allah, Alhamdulillah. Dari PT At-Thayyibah Al-Multazam, 1 free tiket umroh. Ustaz, nanti kita ketemu ya Ustaz ya. Tapi kembali, Antum yang ingin bertanya. Yang berhubungan dengan kita ya, kita bahas ya. Mic-nya silakan. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jangan dekat ininya, speaker. Baik. Ustaz, kalau tadi kita dengar pembahasan kan banyak masalah-masalahnya, terutama online, kemudian marketplace juga. Baik. Sementara yang kita ketahui kalau menurut beberapa pakar ekonomi ini seperti tsunami yang nggak bisa kita hindari, Ustaz. Nah, sebenarnya dalam perspektif Islam, masalah online ini seperti apa, Ustaz? Apakah memang tidak ada solusi sama sekali, sehingga tadi yang Anda lihatkan, Anda dapat simpulkan bahwa sebaiknya kita menghindari saja gitu. Nah, mungkin apa sebenarnya yang akan kita hadapi ke depan ini? Baik, apakah benar-benar harus dihindari, apakah boleh atau memang ada syarat-syarat? Ya, memang dunia itu sekarang ada dua. Dunia maya dan dunia ayu katanya. Ya, poligami itu memang sumber masalah. Ingin menyandingkan antara ayu dengan maya gitu ya. Jadi dunia maya itu kalau kita bertransaksi langsung saja, kita ke pasar tradisional kita ngeluh, ada bau lah, ada desak-desakan lah, ada masalah gitu loh. Kalau di offline saja banyak masalah, antum keluhkan kenapa antum sekarang online? Karena memangkas jarak, memangkas waktu, antum mengeluhkan dunia nyata. Kenapa sekarang antum kok merasa safety dengan dunia maya? Dunia maya pun sejuta masalah. Sejuta
Masalah karena tidak terjalin langsung, sekuritasnya rendah, potensi penipuannya juga lebih tinggi, pemalsuan dan lain sebagainya. Jadi bukan masalah kita menghindar, menjauh atau tidak. Yang kita sampaikan tadi adalah potensi masalah yang harus diwaspadai. Masalah tadi sering muncul karena adanya pertama ya, top up, dana yang terhutang. Kemudian kedua adanya monopoli, adanya ketiga melarikan kekayaan kita ke luar negeri. Terus gimana, apa sikap kita? Tentu kontribusi pemerintah saat ini sangat vital untuk memproteksi masyarakat dari berbagai macam masalah baik di online ataupun di offline. Ya. Sehingga kalau di pasar tradisional ada aturan, ada timbangan di standarisasi timbangan, ukuran, semuanya ada pengawasan, ada pelaporan, dan lain sebagainya. Di online pun harusnya dikendalikan seperti itu. Tapi tatkala online dibiarkan begitu saja, maka akan banyak bergelimpangan pahlawan tanpa tanda jasa. Itu yang jadi perlu kita tekankan di sini. Jangan menganggap bahwa kita berarti anti, close, tutup, online tidak mungkin. Itu memang seperti yang mengatakan ini tidak bisa dihindari, pasti terjadi. Yang ingin kita tekankan adalah kewaspadaan dan kemampuan kita men-screening, memilah, memindai potensi-potensi masalah, baik secara hukum syariah ataupun secara hukum positif. Selanjutnya yang perlu ditekankan di sini bahwa kebersamaan sekali lagi itu memang konsekuensinya adalah lambat. Antum kalau punya istri satu, mau keluar saja, antum sudah ngidupin motor, tidak segera keluar, masih nunggu. Punya anak satu, semakin lama nunggunya. Punya anak dua, sudah tidur, bangun pun belum selesai menyiapkan untuk keluar rumah. Itu konsekuensi. Nah, hajat umat manusia ini memang harus kita topang bersama. Konsekuensinya adalah adanya keterlambatan atau perlambatan. Itu berkah. Karena kalau antum ingin cepat bujang terus, blang-blung sana sini, tidak ada yang ditunggu. Memang, tapi ya berkah itu sengsara, wong hidup bujang terus. Sama di ekonomi pun, kebersamaan itu memang lama, kosnya tinggi, itu konsekuensi natural yang harus kita terima. Tetapi kalau kita ingin cepat, ya online, semuanya online, pembiayaan cepat, ya celakanya juga cepat. Antum naik bus, insya Allah lebih aman dibanding naik motor. Ya, naik kereta lebih banyak jumlah penumpangnya, lebih aman dibanding naik bus. Itu konsekuensi. Tapi lambat, kalau naik kereta tuh nunggu, tidak setiap saat lewat bus. Kalau bus kan setiap saat. Motor lebih setiap saat lagi, ketemu jurang ya dipanggul lewat. Ini satu fakta alam ya yang harus kita sadari bersama. Ketika kita tidak ingin hidup dalam fakta ini, maka kitalah orang pertama yang akan menjadi korbannya. Kita akan menjadi korbannya. Ya. Terakhir yang ingin saya tanggapi dari pertanyaan tadi, bahwa online ini sebagaimana di offline kita perlu belajar hukum agama. KPMI berkali-kali membuat momentum acara, event, cash, dan lain sebagainya untuk mengedukasi kita semua tentang hukum-hukum syar'i dalam berniaga. Kita belum banyak belajar hukum syar'i, sudah ngeluh, ini Ustadz dikit-dikit haram, dikit haram. Lah terus gimana? Gara-gara antum tidak belajar fikih, akhirnya antum merasa susah. Tapi, tanya Ustadz Randi, Ustadz, antum hidup susah enggak Ustadz? Alhamdulillah susah-susah, senang Ustaz. Alhamdulillah. Jadi memang permasalahan itu adalah karena kapasitas kita, keilmuan kita. Umar bin Khattab dulu, banyak orang mengatakan ayo kita dirikan negara Islam. Umar bin Khattab dulu salah satu instruksi impres kalau kita bahasanya, instruksi presiden. Kalau dulu inha ya,
kho itu, instruksi khalifah. Apa instruksinya? La yattajiru fi suqina illa man faquha wa illa akal riba. Tidak boleh berdagang di pasar kita kecuali sudah ikut cash. Ustaz Irwandi, jadi muridnya Ustaz Irwandi dulu baru dagang. Kalau tidak sudah bisa dipastikan dia pasti makan riba. Akhirnya susah, gini salah gitu salah, gara-gara antum tidak mau ikut cash. Makanya setelah acara kita ini semoga cash ya banjir peserta. Komunitas pengusaha muslim entrepreneur school. Ya, kita sudah angkatan ke-8. Ya, ayo kita belajar. Kalau tidak mau ya ke STDI, ada. Kalau tidak mau mulazamah sama Ustaz Irwandi. Agar antum bisa happy kayak Ustaz Irwandi gitu, enggak pernah susah, Masya Allah, hidup itu tenang, online mau enggak online biasa aja. Ya, Santi dan Maya bisa digabungkan sama beliau. Kalau saya takut. Saya untuk ini akhwatnya, mungkin akhwatnya ingin bertanya juga atau ingin bersharing yang pernah dilakukan, ada akhwatnya? Ada mic gak sih di akhwat? Panitianya? Ada? Sebelah sana. Panitia mungkin bisa, masa ustadznya sih. Coba, ada? Panitia nggak ada yang standby? Tayyip. Tolong, mohon maaf. Akhwatnya abis ini langsung 2 aja ya. Abis ini langsung ingin bertanya mungkin di sana. Langsung 2 agar tidak lama jadi efisien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz, mungkin maaf agak sedikit melenceng. Saya ingin bertanya untuk asuransi, entah itu yang konvensional ataupun yang syariah, itu sebetulnya boleh atau tidak? Entah itu kita yang memiliki asuransi atau kita sebagai agen asuransinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, next. 2 pertanyaan, habis itu tolong dikembalikan mic-nya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, masalah ini sih cashback kalau belanja online kayak gitu kan. Apalagi di zaman sekarang ini banyak di tempat perbelanjaan yang ngadain pembayaran melalui aplikasi. Itu bagaimana ya hukumnya? Terima kasih. Baik. Belanja dengan off itu ya, off apa gitu kan. Oke, baik. 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz saya mau tanya bagaimana hukumnya saya sebagai pemilik toko mendaftarkan toko kita untuk jadi di yang food itu. Gimana hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, terima kasih. 3 pertanyaan Ustaz, mungkin bisa satu-satu pun. Yang pertama tentang asuransi, yang kedua tentang belanja yang di mall-mall memakai itu tadi, cashback karena pakai aplikasi tersebut, dan ketiga yang tadi merchback. Ini tadi yang bertanya, silakan. Bismillah. Mengenai asuransi, semenjak kemunculannya di awal abad ke-19, itu Ibnu Abidin, ulama mufti negeri Syam di waktu itu, telah menulis dalam bukunya bahwa dulu dinamakan dengan saukaroh, bahwa itu hukumnya ilzamu ma lam yaltazim, bahwa itu termasuk haram. Kemudian beberapa kali muktamar Islam sedunia, bahkan muktamar pertama OKI, muktamar pertama Rabita Alam Islami, pun mereka mengharamkan asuransi ini, di mana asuransi ini mengandung unsur riba dan unsur gharar. Kemudian dibuatkan solusi oleh para ulama internasional tadi dan diterjemahkan di dalam ma'ayir syariah, yaitu standar operasional yang syar'i untuk akad asuransi tadi mungkin.
Secara teori mungkin. Tapi praktek yang terjadi terkadang ada yang tidak dipraktekkan sesuai dengan teori tersebut. Itu yang menjadi masalah. Ketika saya masih ingat ketika saya di Arab Saudi waktu itu, beberapa asuransi di sana menamakan asuransi dengan asuransi Islami. Langsung diberi tanggapan oleh banyak para ulama di waktu itu bahwa itu namanya saja, maaf bukan asuransi Islami. Dia menamakan takmin ta'awuni. Itu yang pertama diusulkan oleh Oki dan Rabitul Alam Islami, tetapi namanya saja takmin ta'awuni, tapi standar operasional yang ada tidak terpenuhi akad-akadnya tersebut. Maka karena itulah dalam Islam yang dilihat bukan namanya, tetapi hakikatnya. Jadi secara umum. Maka untuk menjadi agen dari pihak asuransi, ini jelas jalan tertutup. Adapun kalau untuk sebagai peserta, ada peserta yang terpaksa, ada peserta yang tidak terpaksa. Apa yang dimaksud dengan peserta asuransi tidak terpaksa? Yang terpaksa adalah Anda mau tidak mau harus. Anda lewat jalan tol, dari biaya yang Anda bayar, ada di sana asuransi, biaya asuransi. Anda mau naik pesawat, dari harga tiket yang Anda bayar, ada sekian persen adalah premi asuransi yang Anda bayar. Walhasil ini Anda terpaksa dan dia mengikut dalam akad. Ini yang dikatakan oleh sebagian para ulama, yuktafaru fit tabi'i ma la yuktafaru fil matbu'. Walhasil ketika Anda tidak bisa menolak, semoga tidak masalah. Itu secara umum. Tapi untuk menjadi agen, tidak ada, pintu sudah tertutup. Cukup saya kira. Saya bisa. Untuk Ustaz Sofyan mungkin yang cashback tadi, ketika belanja di mall ada cashback bila belanjanya memakai aplikasi. Baik. Jadi kalau memang cashback itu karena pembiayaan atau pembayarannya pakai e-wallet atau uang elektronik, yang mau tidak mau itu didahului dengan deposit kan. Jadi karena kita ada deposit, ada top up, baru kita bisa pakai uang itu. Ya jelas itu bagian dari manfaat yang dibayarkan karena adanya qard, karena adanya piutang. Jelas itu statusnya adalah riba. Ya. Yang perlu kita pahami, manfaat yang menjadikan piutang itu bernilai ribawi adalah manfaat yang memang bisa dipisahkan sebetulnya. Karena ada dua macam manfaat, ada manfaat yang memang tidak bisa dipisahkan dari transaksi qard. Contohnya keamanan dana yang kita simpan, kan dia ditanggung oleh orang yang menerima qard. Kalau uang itu kita simpan di rumah kita misalnya, rumah kita dibobol oleh maling, uangnya hilang, kita yang kehilangan. Tapi ketika uang itu kita utangkan ke orang lain, rumah dia yang kemalingan, tetap dia akan ganti ke kita. Ini satu manfaat yang nggak mungkin kita bisa pisahkan dengan qard. Ini nggak masalah. Ya, makanya kata Ibn Hazm, laisa fid dunya qardun illa wa huwa yajurun naf'an. Tidak ada qard di dunia melainkan pasti ada manfaatnya. Maksudnya manfaat yang emang nggak bisa dipisahkan. Sedangkan cashback itu kan bisa aja nggak diberikan cashback. Kenapa pakai cashback? Biar orang rame-rame top up. Karena orang rame-rame top up, saldo ngendap di rekening dia. Ketika itu pasti bunganya juga luar biasa. Dari bunga-bunga yang luar biasa inilah dia bisa berikan diskon-diskon tadi. Jadi jelas hukumnya ini riba. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan yang ketiga, Ustaz Arifin. Oke. Jadi tadi saya sempat ingin nambahi dari pertanyaan sebelumnya. Seringkali derita itu kalau sudah berkepanjangan menjadi nikmat. Ya. Menderita itu kalau sudah berkepanjangan menjadi nikmat. Semua orang, semua pengusaha itu ingin bisa berinteraksi langsung dengan customer.
Karena ketika terjadi interaksi langsung itu kita bisa membangun loyalitas, kemudian bisa membanyakan servis yang lebih, pelayanan yang lebih, dan bisa menawarkan lebih banyak. Antum kalau belanja sini, dipesenin sama istri, tolong nanti belikan kerudung merek A. Antum cari muter-muter ketemu. Setelah ketemu, bagian pemasarannya atau yang penjaga standnya akan mengatakan, Pak ini juga bagus loh Pak. Kalau dipasangkan dengan kerudung itu lebih cantik Pak istrinya. Dibeli. Ternyata disuruh disediakan lagi, Pak masa sepekan bajunya itu terus. Gantian Pak nih kalau hari lain pakai warna yang lain. Akhirnya rencana cuma beli kerudung, pulang bawa keranjang. Isi kerudung dan jilbab. Itu keuntungan melakukan penjualan langsung dan itu tidak ada di penjualan secara online. Antum tidak bisa melakukan penawaran itu. Artinya peluang usaha antum tertutup di situ. Makanya saya sangat sarankan agar kita terus berusaha mempertahankan agar terjadi transaksi secara langsung, interaksi langsung, minimal terjadi komunikasi lewat WA, lewat telepon. Itu akan lebih memungkinkan kita untuk melakukan penawaran yang lebih banyak. Tetapi kalau kemudian kita memang bisa mendesain web sendiri untuk bisa memperlebar jaringan pemasaran, maka itu tidak masalah. Sehingga terjadi transaksi secara online. Tapi kalau tidak bisa, kita menggunakan marketplace yang sudah ada, maka secara hukum asalnya, ya memasang produk di marketplace, itu secara hukum asal, saya katakan secara hukum asal, sehingga nanti ketika barang laku kita memberikan fee kepada penyedia lapak, itu hukum asalnya tidak masalah. Tetapi ketika tadi ada embel-embel yang macam, maka menjadi masalah karena ada saldo pembayaran yang berbeda harganya. Demikian pula ketika kita jual beli makanan ya, yang tadi dibilang food ya, kita pasang sebagai merchant untuk jual di situ. Maka secara hukum asal sebetulnya tidak masalah kalau itu betul-betul transparan, jujur dan tidak ada intrik macam-macam tadi, ingin melarikan dana, ingin membuat gap antar customer dan produsen. Kemudian karena secara de facto kita selama ini sudah mengenal sistem itu. Kita ketika mau beli ayam goreng kita telepon ya, di layanan antar. Itu terjadi transaksi tidak langsung. Kita transfer, dicek dari rekeningnya masuk, kemudian atau bayarnya kepada drivernya. Itu terjadi transaksi yang serupa dengan yang ada di marketplace tersebut atau di food tersebut. Dan itu selama ini tidak masalah, tidak satupun yang mengatakan itu bermasalah atau haram ya. Tetapi muncul masalah pada sistem yang ada karena sudah menjadi satu sistem yang ada, nanti bakal ada diskon bagi yang top up, yang pembayarannya secara non tunai, menggunakan ewal dan sebagainya. Maka kalau kita sebagai pelaku usaha hendaknya kita hindari, jauhilah. Karena ini sama saja kita memfasilitasi akan terjadinya, membuka ruang akan terjadinya apa? Praktek yang menyimpang, yaitu adanya diskon, perbedaan harga tatkala terjadi transaksi bagi orang yang telah top up dan yang sebagainya. Karena itu saya sarankan hindari. Dan bisa dikatakan sulit untuk tidak memfasilitasi, karena pasti akan ada customer yang top up. Ketika top up pasti kita akan menjadi bagian dari satu rangkaian riba. Wallah. Ustaz, ini ada pertanyaan dari kertas mungkin akhwat. Kepada Ustaz Erwandi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang yang... Bagi ibu tadi yang bertanya, ini ada bingkisan dari Fatwa TV. Ya, semoga nanti bisa nonton di Fatwa TV, ketemu dengan Ustaz Sofyan dan Ustaz Erwandi. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana seseorang yang bekerja di perusahaan Go ataupun Grey,
titik-titik. Meskipun tidak terlibat langsung dengan transaksi produk e-wallet tersebut, bagaimana hukumnya Ustaz? Mungkin dia kerja office di perusahaan tersebut. Ya, merujuk kepada pendapat Ustadz Arifin Badri tadi yang menjelaskan bahwasanya memang tidak langsung tapi dia ikut membesarkan, memfasilitasi terjadinya itu, maka hukumnya sama, termasuk dalam ta'awun, tolong menolong, wallahu a'lam. Baik. Masih kepada Ustadz Erwandi. Ustadz, Ana tahun 2015 dapat undian mobil Fortuner. 2015 mobil Fortuner dari pameran PRJ. Pajaknya sekitar 25%. Pertanyaannya, bolehkah mobilnya untuk dipakai sebelum laku dijual? Seandainya laku dijual, apakah boleh pajak yang 25% tersebut diambil dan diinfakkan? Dan kemana hasil dan hasil penjualannya? Baik. Baik, diulang lagi. Seandainya laku dijual, apakah boleh pajaknya yang 25% tersebut diambil dan diinfakkan? Dan kemana hasil penjualan mobil tersebut yang dibolehkan, Ustaz? Saya. Ya, Ustaz. Saya. Berbayar masuknya atau gratis? Masuk PRJ berbayar, Ustaz. Kemudian semuanya dapat atau kupon satu aja yang dapat? Biasanya dapat kupon undian. Iya, apakah semuanya dapat Tidak, Fortuner atau satu aja yang dapat? Tidak, Ustaz. Ayo kita ke sana yuk. Enggak, Ustaz. Kalau semuanya dapat boleh hadiahnya. Masya Allah. Sebab sekarang dia berbayar dan dapat hadiah. Ya. Hadiahnya ini apakah dari tiket, sebagian tiket dia alokasikan buat hadiah? Mana sih yang nanya nih? Coba deh. Mana yang nanya? Sudah cukup. Tergantung, kalau hadiahnya diambilkan sebagian dari harga tiket, berarti terjadi perjudian. Bila hadiahnya tidak dari harga tiket, murni dari sponsor, tergantung siapa sponsornya. Kalau sponsor perusahaan yang halal, ya tentu hukum asalnya adalah mubah. Dengan syarat tidak ada, ini hadiahnya door prize, tidak ada mengisi sesuatu, ada pertanyaan, umpamanya kapan PRJ dilakukan, kapan Jakarta umpamanya hari ulang tahunnya. Kalau ini berarti ada perlombaan. Kalau ada perlombaan, Rasulullah mengatakan la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali perlombaan memanah, pacu kuda dan pacu unta, atau yang semakna dengan ini yang bermanfaat untuk dunia akhirat. Kalau sekedar informasi seperti tadi, maka hukum asalnya tidak boleh perlombaan ini mendapatkan hadiah. Ada bentuk yang ini, Ustaz? Adapun karena kita katakan tidak boleh, maka jual 100%-nya, bukan dari 5%-nya. Hasil penjualannya setelah dipotong pajak kan dapat 75%. 75%-nya berikan untuk kemaslahatan umum atau berikan ke fakir miskin, tapi jangan satu keluarga. Jadi kaya ini fakir miskin. Bagaimana menghitung fakir miskin berhak mendapatkan dari uang ini? Mungkin ada tetangga atau kerabat. Lihat kehidupannya bagaimana. Andai umpamanya biaya hidupnya adalah sekitar 10 juta per bulan. Pendapatannya sekitar 4 juta. Atau pendapatannya 3 juta. Berarti kekurangan biaya hidupnya per bulan 7 juta. Dikali 12, untuk kebutuhan setahun, karena menghitung fakir miskin itu 1 tahun. Maka diberikan sekian puluh juta tadi kepada dia. Kan masih selisih lagi itu kan ya? Ya, cari lagi keluarga yang lain, berikan dengan cara hal yang sama, wallahu a'lam. Ya, Ustaz, ini bolehkah mobil tersebut dipakai sebelum laku dijual? Fortuner, Ustaz. Keluarkan sewanya. Ya, kan tidak halal Anda pakai. Gak halal dipakai. Ya. Boleh nih yang nanyanya dapat hadiah nih. Coba mana yang nanya? Tunjuk tangan. Yang nanya, yang dapat Fortuner?
Yang dapat foto mana tadi? Mana sih orangnya? Masya Allah. Bukan. Siapa tadi? Banyak yang ngaku ya. Dia dapat Fortuner untuk kasih itu nggak cocok. Tapi yang ini kan halal, Ustaz. Tapi ada yang ingin tanya secara langsung, mic-nya, silakan. Masya Allah, Fadal. Ya, habis ini dilempar ke belakang ya. Setelah ini di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan digituin, nanti ada feedback. Bagaimana hukumnya sebenarnya kalau bakar-bakar uang yang tadi disebut itu? Boleh nggak sih sebenarnya untuk menarik perhatian kita membakar uang? Membeli. Bakar uangnya dalam kata tanda kutip kan? Ya. Bukan. Oke. Lapor polisi ntar antum. Satu lagi deh sekalian, 2 deh, 3, 5, 6, 7. Antum, habis itu bapak yang sebelah sana. 2 dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya sama Ustadz, apa hukumnya sebagai broker? Jadi semisal teman saya jual motor Ustadz, 20 juta. Kemudian saya bilang lagi ke kawan saya gitu, ada nih motor 25 juta. Kemudian si calon pembeli mau beli motor itu, tapi tidak berjumpa dengan si pemilik motor. Jadi berjumpanya dengan saya. Motornya itu saya bawa, kemudian deal cash gitu ya, 25 juta. Lalu saya kasih 20 jutanya itu ke si pemilik motor. 5 juta buat saya. Nah, itu apa hukumnya Ustaz? Teman tadi mengatakan apa kepada Anda? Saya mau jual motor nih 20 juta. Terus? Terus saya bilang, oke deh saya bantu jual gitu. Terus ada kesepakatan berapa untuk Anda? Nggak ada, biasanya karena... Kalau nggak ada kesepakatan, nggak boleh Anda ambil 1 sen pun keuntungan. Kecuali kalau misalnya diketemukan. Berarti Anda dapat pahala udah. Begitu. Iya karena kan banyak yang sekarang terjadi broker motor itu seperti itu, apalagi motor-motor besar. Sebetulnya mudah, kalau Anda belajar fikih, gampang solusinya agar dapat halal. Katakan kepada dia, berapa dari kamu saya boleh jual berapa aja atau bagaimana bentuknya. Jadi ada akad dulu. Seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, bi hadza thawba bi kadza, ama fawqahu fahuwa lak. Ibnu Abbas mengatakan, jual kain ini dari saya harga sekian. Bila ada sisa di atas itu, sisanya buat kamu. Kalau dia mengatakan, jual dari saya 20 juta, terserah kamu bawa. Berapa mau kau jual? Ini titip jual namanya boleh, halal wakalah. Atau dia mengatakan, jual 20 juta untuk kamu 5%. Atau untuk kamu 10%. Bawa silahkan. Ini juga boleh. Tapi kalau dikatakan begitu, 20 juta, ternyata Anda jual bisa 25. Tetap untuk Anda adalah 10% dari 20, bukan dari 25. Wallahu a'lam. Yang sudah Anda lakukan seperti apa? Enggak. Oh enggak. Aman. Yang di belakang saya itu. Selabi yang bakar-bakar uang. Oke. Belum bakar-bakar uang. Atau mau dia belum Ustaz? Silakan bakar-bakar uang. Ya daripada dibakar kasih saya saja deh Mas. Kasian. Nanti kalau ketahuan polisi ditangkap loh bakar uang. Apa yang diistilahkan bakar uang itu tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya ya. Ada uang dibakar itu tidak. Maksudnya adalah jual dengan rugi. Atau memberikan layanan dengan harga yang rugi. Kosnya itu 10 juta, dia berikan dengan harga 7 juta. Dia belanja produk tersebut 10 juta ya, tapi dijualnya 7 juta. Itu yang diistilahkan dengan bakar uang. Ya, praktek-praktek semacam ini kalau itu disengaja ya, kemudian apalagi dibuat satu sistem yang suatu saat nanti untuk memenangkan kompetisi atau persaingan, ini namanya perbuatan zalim. Itu sudah niat jahat, tidak boleh. La dharar wala dhirar. Tidak boleh kita sengaja mencelakakan orang, merugikan orang, ataupun membalas perbuatan orang dengan cara-cara yang lebih kejam. Tapi kalau
jual rugi karena memang butuh, orang terpaksa, seringkali jual dengan harga rugi, ya itu tidak masalah. Karena itu tidak sistemik. Dampaknya juga tidak lebar. Tapi ketika ini memang sudah sistem, sehingga menyebabkan pelaku usaha semuanya berguguran atau mayoritasnya berguguran, sampai akhirnya dialah menjadi pemain tunggal atau penguasa, maka ini perbuatan yang zalim. Sekedar ihtikar, memonopoli barang, kemudian agar bisa menjual suatu saat dengan harga yang lebih tinggi, itu haram. Demikian pula menjatuhkan harga barang agar para pedagang rugi, itu juga hukumnya haram. Makanya sistem bakar uang ini bisa dikatakan ada di semua yang namanya place-place dan yang online-online tadi itu. Sehingga dari situ kita harus mulai bisa melihat bahwa di balik semua yang online itu, apalagi yang besar-besar, sebetulnya adalah ada gerakan sistemik untuk memonopoli ekonomi masyarakat dan menjatuhkan ekonomi masyarakat. Karena ada filosofi, ini ya kalau dibilang politik ya politik, kalau dibilang siasah ya siasah, kalau dibilang ini sebuah hikmah ya hikmah. Ada filosofi Arab mengatakan jawi kalbak yang qadu lak. Jadikan anjingmu kelaparan, maka engkau akan bisa melatihmu menjadi sirkus. Indonesia, negara-negara Islam sengaja dimiskinkan secara sistemik, dibikin kelaparan secara sistemik, pengusahanya dibikin hancur secara sistemik. Untuk apa? Suatu saat ada ketergantungan untuk kemudian menjadi tontonan sirkus. Antum kalau nonton sirkus, antum amati, singa itu bisa dikondisikan oleh pawangnya. Setiap saat tangan pawang itu selalu nyentuh mulut singa. Apa itu? Itu adalah pakan. Dikasih satu slice daging, singanya akan membuat satu atraksi yang lucu. Itulah yang sedang dikerjakan, sedang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, satu sistem yang sedang diterapkan untuk mematikan mayoritas pelaku usaha di kita agar masyarakat Islam kaum muslimin bagaikan singa kelaparan sehingga bisa dijadikan tontonan yang asyik. Diadu antar elemen, di sini modali sana modali kelahi, perang, antar lembaga, antar suku, fatwa ngalor ngidul yang haram, sampai zina pun menjadi halal. Itu ya efek dari ini. Makanya sekali lagi saya sangat, kalau boleh dikatakan saya melihat event ini betul-betul saya bahagia sekali. Makanya saya kemarin dari pagi sampai malam. Hari ini pun dari pagi sampai sore saya di sini karena saya merasa menemukan hati di tempat ini bahwa kita hadir bersama untuk melawan sebuah sistem yang jahat yang sedang terjadi di masyarakat kita, pemiskinan massal. Yang ujung-ujungnya adalah aplikasi dari kaidah kejam jawi kalbak yang qadu lak. Jadikan mereka miskin, maka mereka akan nurut, bisa didikte, dijadikan tontonan sirkus. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan terakhir karena waktu juga pada Bapak yang belakang. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan saya untuk bertanya. Ustadz, mungkin online sekarang mempermudah kita dalam hal apapun. Contohnya kita datang ke sini aja membeli tiket secara online. Namun ada yang saya tanyakan itu, ada harga yang, ada pertambahan nilai harga yang disepakati. Afwan, misalnya untuk tiket masuk ke sini aja, itu 25.000, jika bayar online ada nominal nilai yang ada kelebihannya. Misalnya 25.000, Rp2 atau Rp20 dengan alasan untuk mempermudah verifikasi atau transaksi. Apakah itu hukumnya seperti apa Ustaz? Mungkin untuk
marketplace juga seperti itu. Jika kita membeli barang 100.000 atau 200.000 misalnya, ada kelebihan uang untuk verifikasi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, nominal unik atau nomor unik atau kode unik itu hanya sekedar untuk verifikasi dan insya Allah halal karena antum ketika melakukan transaksi antum tahu bahwa harga tiketnya misalnya 50.000 Rp1 atau 17 rupiah. Antum mau kok, makanya antum apply ya. Kemudian akhirnya antum jual, antum beli. Berarti kan terjadi taradin. Asas suka sama suka, rela sama rela terjadi. Dan di sini tidak terjadi riba. Tidak ada riba karena tidak ada potongan. Justru yang terjadi ada penambahan. Kalau harga dasarnya 500, pasti angka uniknya itu adalah 500 sekian, bukan malah dipotong. Itu ya yang saya ketahui seperti itu. Jadi ada penambahan angka uniknya untuk verifikasi siapa yang bertransaksi. Dan itu insya Allah halal, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, nampaknya itu satu poin lain mana. Tadi memang tadi ya, sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa kita tidak anti dengan yang namanya online. Yang jadi masalah adalah kita harus tahu batasan-batasan bertransaksi secara online, kapan boleh, kapan tidak boleh. Ada transaksi-transaksi yang haram, baik itu online ataupun offline. Yang kita permasalahkan dari awal tadi adalah adanya selisih harga, adanya diskon, adanya potongan, kemudian ada talangan, itu yang selalu kita permasalahkan. Jadi bukan masalah online. Makanya waktu suatu saat dari salah satu perusahaan yang tadi kita bicarakan ya, insya Allah tahu semuanya, datang ke kantor Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Saya dari Jember melakukan telekonferensi langsung live dengan mereka di Jakarta di kantor Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kita diskusi, kita tawarkan solusi yang insya Allah sesuai dengan norma-norma dan hukum-hukum syariat. Tapi sampai sekarang juga tidak ada responnya karena solusi yang kami tawarkan itu akan membuat tembok pagar yang tebal agar tidak terjadi monopoli. Tidak terjadi pemiskinan massal, tidak terjadi jurang yang sangat lebar antara setiap pelaku ekonomi dari penjual, produsen dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, Kron Ustaz atas jawaban-jawabannya dan waktu dan juga ilmu yang bermanfaat ini. Tadi pertanyaan terakhir, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke meja. Masya Allah, ada door prize umroh. Bukan itu buat saya, Ustaz tadinya. Silakan Ustaz. Enggak boleh monopoli. Silakan Ustaz. Jadi pertanyaan ini atau hadiahnya dari PT Thayyibah Al-Multazam Group, salah satu peserta di MLF, booth P79 dan 80. Belakang situ ya, nggak jauh. Al-Multazam ya Ustaz ya? Iya, Thayyibah Al-Multazam. Pertanyaannya hanya bisa untuk satu orang, tapi harus panitia peserta aja lah. Ya, panitia udah dapat pahala insya Allah. Ya, insya Allah kalau dia umroh, panitia dapat pahala umrohnya juga. Pertanyaannya, sebutkan 4 alasan ya berdasarkan pemaparan ustadz-ustadz yang ada di sini ya, kenapa kita harus mewaspadai sistem marketplace yang sekarang lagi mencuat. Waduh Ustaz, tunjuk Ustaz. Apa yang pertama kali tadi? Tunjuk Ustaz, yang pertama sekali ini Ustaz. Yang iya, ini ya? Ini. Baik. Ya, silakan. 4 alasan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 alasan mengapa kita harus mewaspadai transaksi online, Ustaz ya. Yang pertama, bahwa sistem ini adalah sudah sistem yang direncanakan secara sistemik. Banyak dampak buruk yang bisa terjadi, misalnya adalah nantinya ada monopoli yang akan merusak pedagang-pedagang. 1. Yang kedua, muncul bahaya atau mudarat yang bisa ditimbulkan dari transaksi digital payment e-wallet tadi, Ustaz.
Karena dengan adanya court atau deposit yang berangkat court, maka akan banyak kemungkinan terjadi riba. Karena di sana kita akan mendapatkan cashback dan lain sebagainya. Type 2. Masya Allah. Yang ketiga, separuh perjalanan. Turun di India itu. Yang ketiga ini Ustadz, saya menangkap dari pernyataan Ustadz Arifin Badri bahwa dengan misalnya kita ada digital payment, bahwa uang akan berpusat pada segelintir orang saja, dan dampaknya sangat sistemik secara keuangan, secara makro. Karena kenapa? Karena di sana ada satu yang akan berkuasa dan terjadi migration lagi Ustadz, berpindah bahkan ke negeri luar, yang nantinya justru ini akan menyebabkan instabilitas keuangan saat itu. 3. Yang keempat ada Qatar, sampai Qatar. Yang keempat ini Ustaz, dengan sistem online tadi Ustaz, maka kan di sana ada supply chain Ustaz, ada produsen, distributor besar kecil sampai konsumen. Maka akan terjadi pemutusan langsung distributor yang akan memotong banyak pelaku usaha di sana dan pelaku ekonomi di sana. Sehingga dari supply dari channel tadi Ustaz akan banyak yang merugi dari karena akan banyak pekerja atau karyawan yang akan nganggur gitu Ustaz. Barakallah. Sampai Saudi. Masya Allah. Nama antum? Nama? Santuy. Nama Amrial Ustaz. Sudah menikah? Belum Ustaz. Nah tadi tuh ada TV di antum di situ, jadi akhwat-akhwat bisa ngeliat, ya kan? Ya kan, belum menikah. Dua tiket Ustaz? Apa satu tiket. Belum menikah, pinter Masya Allah. Menangkap dengan jernih sekali Ustaz ya, dengan ilmu-ilmu yang tadi. Padahal gak nyatet ya. Nyatet Masya Allah. Dia tidak mendapat kebagian bertanya tapi mendapat bagian umroh. Masya Allah. Free ticket. Free ticket. Free ticket. Visa ini enggak ya untuk yang dokumen-dokumen silakan sendiri. Sangu dewe. Sangu dewe. Tiket aja. Baik Masya Allah. Syukran Ustaz jazakumullah khairan atas ini door prize yang luar biasa ini, dan kepada antum semoga diberikan kemudahan nanti perjalanan ke sananya, dan kepada antum semua yang hadir di sini semoga mendapatkan berkah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan bagi Anda yang mungkin masih ingin bertanya kepada narasumber kita, Ustadz Erwandi di pekan keempat di Blok M Square sore, dan kami subuh di Roja TV, dan juga Ustadz Sofyan Baswedan dan juga Ustadz Arifin ada di Fatwa TV. Baik, jazakumullah khairan barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.